harus kita punya untuk start bisnis? Modal yang harus kita miliki adalah ide, tekad yang kuat, mentor, yang tadi saya bilang 4 As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu modal utama kita. Dan modal kita juga adalah doa. Modal utama kita adalah percaya bahwa jika kita berusaha, maka Allah akan bukakan jalan. Modal kita juga adalah kekayaan yang Indonesia miliki, populasi yang dikuasai demografi Gen Z dan milenial. Modal yang kita miliki juga adalah ilmu-ilmu yang sekarang kita bisa dapatkan dari sosial media, ilmu-ilmu yang kita dapatkan juga dari orang-orang di dekat kita. Modal kita juga adalah network, silaturahim. Itu yang terpenting. Makanya saya selalu mendorong, jika kita mau mulai usaha, kita harus dekat dengan network yang mampu untuk menginspirasi kita. Kan saya pernah dengar ya, kata-kata bijak, kalau kita ingin wangi, kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Nah, itu adalah modal yang kita bisa dapatkan sebagai awal. Karena biasanya kalau kita pikir modal itu 50 juta, 100 juta. Padahal itu adalah mungkin modal yang ke-7 atau ke-8 gitu. Yang pertama itu tadi beberapa modal yang harus kita miliki sebelum kita bicarakan modal yang berbentuk uang. Bagaimana cara Anda menemukan ide bisnis yang unik dan menguntungkan? Opportunity ya Pak sebenarnya? Ya, peluang itu datang nggak berkali-kali. Datang sekali, maksimal 2 kali. Jadi kita harus siap. Jadi saya menemukan peluang itu banyaknya secara kebetulan dan random. Tapi setelah saya mendalami, peluang itu akan datang jika kita lebih banyak menghampiri peluang. Jadi kita jemput bola. Jadi kita nggak menunggu. Kita datang ke pertemuan, kita datang ke sebuah pelatihan, kita datang ke sebuah kegiatan berolahraga bersama. Itu banyak sekali peluang-peluang yang datang kepada kita. Tapi peluang yang paling besar itu datangnya jika kita mampu menyiapkan diri kita sebaik mungkin. Misalnya saya pengalaman pribadi saya, peluang saya itu datangnya justru saat saya dalam keadaan terdesak, di mana saya tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pendapatan. Nah, disitulah timbul ide-ide yang terbaik yang kita miliki, memiliki satu jejaring. Akhirnya kita masuk ke dalam jejaring tersebut, ketemu orang, peluang, dan lain sebagainya. Dan itu terus kita lakukan, maka akhirnya dari 1000 peluang yang kita kerjakan, mungkin ada 10 yang bisa kita utamakan. Dari 10 itu ada 2 atau 3 yang bisa kita kerjakan secara istiqomah, maka peluang itu akan menghasilkan rezeki yang sangat melimpah. Apa pencapaian yang paling membanggakan dalam karir Bapak? Pencapaian yang saya di bidang profesional, saya selalu bersyukur bahwa bisa membuka peluang lapangan usaha dan lapangan kerja yang banyak. Saya tidak menghitung dari jumlah kekayaan saya, tapi saya selalu mengukur dari berapa jumlah lapangan kerja yang bisa kita ciptakan. Itu yang selalu menjadi hal yang saya sangat bersyukur, karena saya bisa melihat bahwa banyak anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dari keluarganya yang sudah mendapatkan lapangan kerja. Banyak yang sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik,
jika bapak dan ibunya memiliki penghasilan yang berkualitas. Juga mereka memiliki masa depan yang lebih baik karena perekonomian keluarganya juga semakin mumpuni. Apa buku atau sumber daya yang bisa Bapak rekomendasikan untuk pengusaha-pengusaha yang baru mulai atau menengah? Kalau buku, saya rekomendasikan membaca buku Man of Honor. Itu buku yang ditulis tentang Pak William Suryajaya. Ini adalah buku yang sangat menginspirasi. Saya betul-betul mengidolakan Pak William Suryajaya karena dia adalah pengusaha nasional yang betul-betul menjadikan visi dan misinya kalau dikerucutkan menjadi satu, itu adalah to be an asset to the nation, to be an asset of the nation. Jadi menjadi aset bangsa. Ini yang merupakan, menurut saya kan, kalau orang berpikir pengen mulai usaha apa, tujuan utamanya pengen kaya gitu. Tujuan utamanya apa? Pengen punya mobil keren gitu. Tapi dia dari jauh-jauh sebelumnya sudah tujuan utamanya dia adalah menjadi aset bangsa. Luar biasa. Apa nasihat untuk para pengusaha muda nih Pak? Buat pengusaha muda, fail early. Jadi saya selalu bilang bahwa tidak ada seorang pengusaha yang tidak pernah terjatuh, tidak pernah gagal. Semua mengalami proses kegagalan. Tapi semakin cepat, semakin dini proses kegagalan yang Anda akan alami, itu akan membentuk karakter dan juga membentuk usaha kita jauh lebih tangguh ke depan.